Gunung sampah ilegal 10 meter ditemukan di Inggris, picu kekhawatiran bencana lingkungan. Gudang Ilen di Korea Selatan terbakar, 430 personil damkar dan 11 helikopter dikerahkan. Roket New Glenn Blue Origin mengudara di angkasa menuju Mars. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, Anda menyaksikan Mata Dunia, program yang menyajikan beragam informasi dan berita dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Restu Wulandari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Pemirsa, sebuah ladang di Oxfordshire, Inggris mendadak membetot perhatian usai rekaman drone mengungkap tumpukan sampah ilegal berukuran raksasa. Gunungan sampah diduga ditinggalkan geng kriminal, memicu kekhawatiran lingkungan dan dinilai sebagai bencana ekologi terburuk di wilayah tersebut. Bencana lingkungan terjadi di Oxfordshire, Inggris. Rekaman drone mengungkap tumpukan atau gunungan sampah ilegal berukuran raksasa di sebuah ladang di tepi sungai Cherwell dekat Kidlington, Oxfordshire, Inggris. Video diperoleh Sky News menunjukkan gunungan sampah sepanjang lebih dari 60 meter, lebar sekitar 15 meter, dan tinggi 10 meter. Berat totalnya diperkirakan mencapai ratusan ton. Dikutip dari Sky News, anggota Parlemen Liberal Demokrat Callum Miller menilai kasus ini adalah yang terbesar yang pernah ia lihat dan mempertanyakan kemampuan Environment Agency dalam menangani kejahatan sampah berskala besar. Miller menyebut lokasi berada di dataran banjir menimbulkan risiko pencemaran air dan potensi kebakaran. Selain itu, Miller juga mengkhawatirkan Badan Lingkungan Hidup kekurangan sumber daya untuk menangani aktivitas kriminal dalam skala ini dan mendesak pemerintah mengambil tindakan. A local officer said that he expected it would exceed the annual budget of the local district council, which is roughly £25 million. Senada dengan Miller, CEO Friends of the Thames Laura Rennick menyebut lokasi tersebut sebagai bencana ekologi terbesar di perairan pedalaman Inggris. Ia menilai operasi pembuangan dilakukan secara terorganisasi dengan alat berat dan pencacahan sampah sebelum dibuang. Sementara itu, Environment Agency menjelaskan memperoleh perintah pengadilan menutup lokasi selama 6 bulan dan memastikan penyelidikan masih berlangsung. Namun, laporan lanjutan pada Oktober menunjukkan kasus serupa marak terjadi di wilayah Inggris lain, termasuk Wigan, mempertajam kritik publik terhadap EA. Terkait hal ini, Kepala Eksekutif EA, Philips Duffy, membantah anggapan lembaganya tidak kompeten. Dari Inggris kita ke Korea, pemirsa. Kebakaran besar terjadi di pusat logistik Ilen Fashion di Cheonan, Korea Selatan. Api berkobar di lokasi menyimpan pakaian dan barang-barang yang mudah terbakar. Lebih dari 400 petugas damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerusakan ditimbulkan sangat parah. Kebakaran besar terjadi di pusat logistik Ilen Fashion di Cheonan, Korea Selatan pada Sabtu pagi 15 November 2025 waktu setempat. Petugas damkar dikerahkan bergerak menuju lokasi kebakaran guna memadamkan si jago merah. Barang-barang mudah terbakar di dalam gudang membuat api dengan cepat menyebar dan keluar kepulan asap hitam tebal. Awalnya petugas menetapkan respon level 1, namun karena skala kebakaran terus meningkat, status ditingkatkan menjadi level 2. Untuk memadamkan api, pihak berwenang mengerahkan 430 personil, 11 helikopter, dan 150 peralatan pemadam. Pejabat setempat menyampaikan proses pemadam memerlukan waktu lama karena banyak material mudah terbakar di dalam gudang. Otoritas setempat menyebutkan lantai 1 dan 2 bangunan mengalami kerusakan total, sementara bagian lain rusak berat karena suhu tinggi dan reruntuhan material. Dikutip dari The Korea Times, diperkirakan sekitar 11 juta item pakaian dan sepatu milik berbagai brand milik dan dikelola Ilen terbakar dalam insiden ini. Ilen dalam pernyataannya menyebutkan gudang tersebut menyimpan produk dari sekitar 10 brand berbeda. Beberapa brand terdampak dan dipastikan mengalami gangguan pengiriman dengan estimasi keterlambatan pengiriman domestik dan online fulfillment. Perusahaan menyampaikan permintaan maaf kepada pelanggan atas gangguan distribusi yang terjadi.
Polisi dan otoritas pemadam kebakaran akan memulai investigasi penyebab kebakaran setelah pendinginan total area selesai. Gudang ini diketahui mampu menampung hingga 150 truk kargo dan memproses jutaan kontak produk setiap tahun. Sebuah truk melaju tak terkendali menerjang pasar tradisional di Bucheon, Korea Selatan. Insiden ini menelan 2 orang tewas dan belasan terluka. Selain itu, pengunjung dan pedagang panik. Peristiwa ini terekam kamera pengintai CCTV. Sebuah truk menabrak sebuah pasar Bucheon di Korea Selatan pada Kamis 13 November 2025. Truk melaju sejauh 150 meter di sepanjang lorong dipenuhi kios dan pengunjung. Truk akhirnya menghantam sebuah toko menimbulkan kerusakan parah. Otoritas setempat menjelaskan pengemudi berusia 60-an tahun dipastikan tidak dalam pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang saat kejadian. Media lokal melaporkan 2 korban tewas mengalami serangan jantung di lokasi setelah terpental akibat tabrakan. Belasan korban luka dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ratu kripto Qian Zemin asal Cina dibekuk di Inggris. Ia kabur dari negaranya sejak 2017 dan menetap di sebuah mansion mewah di London Utara menggunakan paspor palsu. Dalam penggerebekan, petugas menemukan puluhan ribu Bitcoin hasil menggelapkan dana ratusan ribu investor. Police officers. There you are. Police. Qian Zemin, wanita asal China berusia 47 tahun dibekuk di London Utara, Inggris dalam kasus tindakan pencucian uang jutaan pound, menggelapkan dana dari hampir 130.000 investor. Para korban kebanyakan paruh baya dan lansia. Mereka terbuai pembayaran harian kecil sebelum akhirnya kehilangan seluruh investasi saat sistem itu kolaps. Pengadilan menjatuhi Qian hukuman lebih dari 11 tahun penjara di Inggris. Qian Zemin terbukti mencuci hasil kejahatan tersebut ke dalam bentuk aset kripto termasuk lebih dari 61.000 Bitcoin dan kini bernilai lebih dari 6 miliar US dollar. Saat penangkapan ditemukan perangkat berisi puluhan ribu Bitcoin. Temuan mengungkap kejahatan keuangan yang dijalankannya. Melansir dari Reuters, Qian mengaku bersalah atas 2 dakwaan pencucian uang pada September lalu setelah penyelidikan panjang kepolisian Inggris. Kasus ini menjadi salah satu penyitaan kripto terbesar dalam sejarah. Otoritas berhasil membekukan aset digital senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Selama di Inggris, Qian hidup dengan gaya mewah dan merencanakan proyek ambisius termasuk membeli istana di Swedia. Ribuan korban di China berusaha merebut kembali dana mereka. Namun, otoritas menyebut proses sulitnya karena pembuktian kerugian dan kepentingan hukum antar negara yang kompleks. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, robot humanoid pertama milik Rusia, Idol, terjatuh saat debut publiknya di Moskow. Insiden ini terjadi ketika lagu tema film Rocky diputar dan viral berseliweran di media sosial. Robot humanoid pertama Rusia, Idol, terjatuh saat debut di Moskow pada Senin, 10 November 2025. Peristiwa ini direkam dan tersebar di dunia maya. Video pendek menampilkan robot humanoid buatan startup Rusia terjatuh saat demonstrasi perdana menjadi viral dan bahan ledekan warganet. Insiden ini terjadi di tengah upaya Rusia bersaing dalam pengembangan robotika AI global. CEO Idol Vladimir Vytokin menyebut kejadian ini sebagai pembelajaran real-time, mengaitkannya dengan masalah kalibrasi selama fase uji coba. Perusahaan pengembang Idol yaitu Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab mengunggah pernyataan di Telegram menanggapi marak pemberitaan. Mereka merilis video lanjutan menunjukkan robot tersebut dalam kondisi pemulihan. Pihak perusahaan menganggap insiden ini sebagai bagian normal dari proses pengembangan teknologi. Mereka mengklaim Idol termasuk termaju di Rusia dan setara dengan upaya internasional terkemuka. 근데 이걸 입수도
Внутри 19 сервоприводов. Ya, dari Asia pemirsa ada informasi Raja Thailand Maha Vajiralongkorn melakukan kunjungan kenegaraan ke Cina. Lawatan tersebut menjadikan Raja Maha Penguasa Monarki Thailand pertama ini mengunjungi negeri panda. Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan rombongan delegasi kerajaan tiba di China disambut Presiden China Xi Jinping. Kedatangan disambut upacara militer dan musik kebangsaan pada Kamis 13 November 2025. Kunjungan ini menjadi sejarah lantaran kunjungan pertama Raja Thailand ke China sejak hubungan diplomatik kedua negara yang terjalin 5 dekade lalu. Ini menjadi momentum memperkuat hubungan bilateral termasuk kerjasama di bidang investasi, perdagangan, proyek infrastruktur, dan konektivitas kawasan kedua negara. Laporan media lokal, China melihat Thailand sebagai salah satu mitra strategis terpenting di Asia Tenggara, menjaga stabilitas kawasan. Sementara Thailand memandang hubungan erat dengan China sebagai upaya memperkuat peran regional dan mempercepat pembangunan nasional. Thailand saat ini sekutu militer Amerika Serikat, akan tetapi Amerika beberapa kali mengguncang Thailand dengan isu hak asasi manusia. Selain itu, Trump memberlakukan tarif baru. Hal tersebut menimbulkan persepsi Washington tidak lagi berkomitmen seperti dulu kepada sahabat-sahabatnya di Asia. Ya, Raja Charles III dan Ratu Camilla menggelar resepsi khusus di Kastel Windsor untuk para veteran Perang Dunia II. Di sini Raja Charles memeluk veteran berusia 105 tahun yang pernah bertugas di Pasifik dan menjadi saksi pengeboman di Hiroshima, Jepang. Raja Charles III dan Ratu Camilla menunjukkan penghormatan mendalam terhadap jasa para pahlawan bangsa dengan cara menggelar resepsi khusus di Kastel Windsor pada Selasa 11 November 2025. Resepsi diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada para veteran Perang Dunia II atas pengabdian dan pengorbanan mereka. Momen ini memperingati 80 tahun hari kemenangan atas Jepang. Di sini Raja dan Ratu Kerajaan Inggris berbincang dengan sejumlah veteran yang hadir. Keduanya mendengarkan kisah-kisah para veteran yang bertugas di medan perang dan menyampaikan rasa terima kasih atas pengorbanan yang diberikan. Dalam suasana hangat dan penuh kenangan, Raja Charles memeluk Jafar Abbas, veteran berusia 105 tahun yang pernah bertugas di Pasifik dan menjadi saksi pengeboman atom di Hiroshima. Keduanya sempat bertemu dalam upacara peringatan serupa pada bulan Agustus 2025. Para veteran mendapatkan undangan serta perhatian pemimpin monarki, menjadikan resepsi ini kenangan tak terlupakan. Apresiasi pasangan kerajaan Inggris ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme dan menghormati jasa-jasa para pejuang. Masih seputar keluarga kerajaan, pemirsa, kali ini ada Putri Anne yang melakukan kunjungan kerja selama 2 hari ke Singapura. Kunjungan ini dalam rangka memperingati 60 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Singapura dan Inggris. Seorang anggota kerajaan Inggris, Putri Anne, melakukan kunjungan kerja ke Singapura selama 2 hari pada 12 dan 13 November 2025. Dikutip dari Time and Star, kunjungan ini memperingati 6 dekade hubungan diplomatik antara Inggris dan Singapura. The Princess Royal memulai kunjungan dengan mengunjungi National Orchid Garden. Di sini, Putri Anne menerima penghormatan berupa anggrek berbunga ungu yang diberi nama Dendrobium Anne. Saudara kandung Raja Charles III ini mengucapkan rasa terima kasih. Selain itu, putri kelahiran Agustus 1950 ini mengunjungi Kranji War Cemetery, memberikan penghormatan kepada para prajurit persemakmuran yang gugur dalam Perang Dunia Kedua. Ia meletakkan karangan bunga dan mengikuti upacara bersama para veteran dan perwakilan resmi Inggris dan Singapura. Putri Anne juga meninjau sekolah pelatihan dan pusat kegiatan kerjasama bilateral antara Singapura dan Inggris. Para pengamat menilai kunjungan ini tidak hanya simbol kenegaraan, namun meneguhkan kemitraan strategis antara Inggris dan Singapura di kawasan Asia Pasifik.
Putri Anne dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan, aktif menjalankan tugas resmi dan kegiatan sosial. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Mata Dunia karena usai jeda masih ada informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, Blue Origin, perusahaan antariksa yang didirikan oleh Jeff Bezos, meluncurkan roket New Glenn. Roket mengangkasa membawa sepasang wahana antariksa Escapade milik Badan Antariksa Amerika, National Aeronautics and Space Administration atau NASA, menuju ke planet Mars. Blue Origin, perusahaan antariksa milik Jeff Bezos, meluncurkan roket New Glenn dengan 2 pesawat antariksa NASA menuju planet Mars pada Kamis 13 November 2025 waktu setempat. Roket sepanjang 98 meter lepas landas dari Cape Canaveral Space Force Station di Florida dan mengorbitkan Escapade di planet merah. Ini merupakan penerbangan kedua roket yang diandalkan perusahaan Jeff Bezos dan NASA yang mengangkut manusia dan juga pasokan ke bulan. Peluncuran sempat tertunda 4 hari akibat cuaca buruk serta badai. Roket akan menghabiskan 1 tahun di orbit dekat bumi sebelum memanfaatkan bantuan gravitasi menuju Mars yang diperkirakan tiba pada tahun 2027. Keberhasilan ini merupakan peningkatan signifikan. Uji perdana New Glenn pada Januari lalu hanya berhasil mengantar satelit prototipe ke orbit, namun gagal mendaratkan booster di platform terampung di Atlantik. Ya, informasi menarik lainnya pemirsa, ada YouTuber sekaligus pengusaha asal Amerika Serikat Mr. Beast membuka taman hiburan publik untuk pertama kalinya. Pemilik nama lahir James Stephen Jamie Donaldson membuka taman hiburan Beastland di Riyadh, Arab Saudi. YouTuber Amerika Serikat terkaya dan terkenal di dunia, Mr. Beast, mengumumkan pembukaan taman hiburan miliknya Beastland di Riyadh, Arab Saudi pada pekan lalu. Memiliki kekayaan ditaksir mencapai 85 juta US dollar dan memiliki 450 juta subscriber di kanal YouTube, pria bernama asli Jimmy Donaldson kini memperluas pengaruhnya melalui taman hiburan. Terkenal dengan stunt kontroversial melibatkan hadiah fantastis, Jimmy mengatakan Beastland tidak akan menjadi taman hiburan biasa. Laki-laki berusia 27 tahun ini mengklaim Beastland menawarkan permainan unik terinspirasi dari konten-konten Mr. Beast yang populer, di antaranya pengunjung harus memuat bola ke ketapel, mendarat di tabung raksasa setinggi 18 meter untuk mendapatkan poin. Kalau tadi di Riyadh, ini ada di Cina, pemirsa. Di Cina ada sebuah gudang sebagai tempat fasilitas logistik bekerja tanpa henti selama 24 jam dan dijuluki Ghost Logistics Center. Seluruh proses dari penyortiran hingga pengiriman barang dikendalikan sepenuhnya robot dan sistem AI atau kecerdasan buatan. Di Cina berdiri sebuah pusat logistik yang dijuluki Ghost Logistics Center, gudang tanpa manusia yang beroperasi 24 jam non-stop. Mulai dari menyortir, mengangkat, mengemas hingga mengirim barang, semua dilakukan oleh robot dan kecerdasan buatan atau AI. Robot-robot bekerja serentak dengan presisi milidetik, dikendalikan AI mengatur ribuan gerakan dalam satu waktu. Semua pergerakan dikoordinasikan sistem kecerdasan buatan yang mengatur ribuan keputusan secara simultan. Aktivitas di gudang seharian tanpa istirahat dinilai menjadi terobosan besar, meningkatkan efisiensi operasional sektor logistik. Kemajuan ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan peran manusia.
Masih seputar kecerdasan buatan atau AI pemirsa ya. Kali ini kecerdasan atau teknologi kecerdasan buatan generatif makin berkembang. Salah satunya mengubah masa depan lapangan kerja. Berbagai studi dan jajak pendapat perlihatkan pro kontra penggunaan AI di dunia kerja, juga kekhawatiran warga Amerika Serikat akan kelangsungan karir mereka. Lantas bagaimana para profesional diaspora Indonesia menyikapinya? Berikut informasinya. Canggihnya kecerdasan buatan meningkatkan kecemasan akan masa depan pekerjaan. Menurut survei YouGov tahun 2024, 36 pekerja tetap dan paruh waktu di Amerika cemas AI akan merebut pekerjaan mereka. 43% khawatir berkurangnya jumlah pekerjaan. Sementara di antara pekerja yang sudah menggunakan AI, 20% sangat khawatir risiko perubahan karir. The areas that typically are the last to get cut is the builders and the sellers. So the engineers and the salespeople within enterprise software, they're the last to get cut. Those are the highest on the totem pole. It is pretty easy for most companies to cut 10 to 15% of their employee base right now, particularly after the run in hiring that we saw over the last 2 years, and not really skip a beat. Meaning that these types of cuts would not impact their ability to grow, their ability to sell, and even their ability to innovate. So, Laporan World Economic Forum menyebut 85 juta pekerjaan pada tahun 2025 akan terpengaruhi kecerdasan buatan. Bidang keuangan dan akuntansi yang ditekuni Olivia Ranakusuma 20 tahun lebih disebut sebagai salah satu yang terimbas. Setelah perusahaannya melakukan otomasi, ini pengalamannya. Setelah implementasi bot itu selesai, dengan sangat berat hati, saya itu harus menyampaikan ke dua staf saya bahwa pekerjaan mereka itu sudah nggak ada lagi karena sudah digantikan oleh bot. Ya, itu amat sangat berat. Tapi alhamdulillah perusahaan kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk mencari pekerjaan lain. Ya, jadi mereka dapat kerjaan lain di branch. Ya, tapi on the other flip side, kebaikannya adalah orang-orang yang punya keinginan, kemampuan dan minat untuk retooling themselves, karena kan mereka tahu ya pekerjaan yang rutin-rutin itu akan digantikan cepat atau lambat. Terutama yang entry level gitu ya. Terutama yang entry level seperti data entry, journal entry, invoices. Jadi mereka pada saat kita implement bot itu, kan mereka ikut projectnya, mereka belajar. Kita kerja dengan orang IT, kita kerja dengan orang teknologi. Mereka mengerti how the system work gitu ya, dan pada akhirnya orang-orang inilah yang di tim saya adalah orang yang menurut saya nantinya akan amat sangat dibutuhkan. Mereka ngerti data, mereka ngerti sistem, mereka ngerti otomasi. Penguasaan AI sebagai satu cara menjamin kelanggengan pekerjaan juga diyakini Haris Kuncoro, arsitek di Baltimore, Maryland. Kalau bagi saya, sebetulnya AI itu tidak akan menggeser pekerjaan manusia. Tapi orang yang menguasai AI itu akan menggeser orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi apa? Kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Itu kan hanya 2 dimensi, itu kan hanya tampilan. Dan bagaimana sebetulnya membuat itu tuh menjadi realitas, itu test our key. Membuat pengalaman orang supaya bisa menikmati apa yang sudah dihasilkan dari AI itu test our part. Di luar kecemasan akan AI, sebagai pendatang, diaspora Indonesia sudah menghadapi banyak tantangan dalam berkompetisi dan berkarir di Amerika. Tapi kemampuan analitis dan adopsi teknologi, juga keterampilan layanan konsumen, bisa jadi strategi dalam memilih bidang karir yang beresiko lebih rendah tergusur kecerdasan buatan. Dari Washington DC, Aryatna Budianto dan tim VOA. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Jangan lupa saksikan terus Mata Dunia hanya di Berita Nasional TV. Saya Restuladari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.